Ratusan warga dari 2 desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang. Warga bertuntut pengembang mengatasi banjir yang merendam ratusan rumah warga hingga menyebabkan kerugian. Kericuan terjadi saat ratusan warga mendatangi kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat. Warga protes karena setiap musim penghujan, rumah warga yang berada di Desa Sukajadi dan Desa Karang Sentosa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Mereka menuntut pengembang mencari solusi mengatasi banjir yang berdampak pada tempat tinggal mereka pada saat musim penghujan yang sudah terjadi 3 kali di tahun 2026. Ada 8 tuntutan, Pak. 8 tuntutan, diantaranya tuntutan yang belum direalisasi dari banjir yang tahun 2023. Ya, dan sekarang banjir kembali selama 14 hari. Berarti 3 tahun ini 2 kali banjir dan 1 tahun ini udah 3 kali banjir. Kita minta solusinya supaya banjir itu nggak terus datang. Karena setiap hujan gede pasti kita was-was banjir, dan itu selalu airnya langsung naik, cepat naiknya tapi lama surutnya. Usai didemo warga, pihak perumahan Villa Kencana Cikarang menyatakan komitmen untuk memberikan kompensasi kepada warga yang berdampak banjir pada bulan Juni 2026 mendatang. Warga berharap komitmen tersebut tidak sekedar janji, melainkan langkah nyata dan berkelanjutan demi menjamin keamanan dan kelayakan tempat tinggal mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat terjang jalur aliran lahar Gunung Semeru, seorang ayah dan anak terseret hingga 5 meter lantaran derasnya aliran lahar. Ya, beruntung warga yang berada di lokasi dengan sigap menolong hingga tak sampai mengakibatkan korban jiwa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti inilah detik-detik menegangkan seorang ayah dan anaknya terseret banjir lahar Gunung Semeru. Di jalur aliran lahar Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Senin pagi. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor nekat menerjang lajur aliran lahar yang masih deras untuk menuju ke sekolah di sisi seberang sungai. Nah, sepeda motor yang dikendarai tergelincir hingga keduanya jatuh dan terseret sejauh kurang lebih 5 meter. Beruntung warga yang berada di lokasi dengan sigap menolong hingga keduanya selamat dan hanya mengalami luka lecet akibat tergores material banjir lahar berupa batu dan pasir. Sementara itu, sang anak yang bersekolah di SD Negeri 03 Jugosari tidak bisa berangkat ke sekolah lantaran baju dan peralatan sekolahnya basah dan rusak. Ya nggak tahu ya, mungkin karena apesnya. Biasanya kan dilihat-lihat dulu biasanya. Ya itu kok langsung nyelonong. Langsung nyelonong? Iya. Padahal itu bawa anaknya mau sekolah itu ya? Itu sempat terseret berapa meter kira-kira, Pak? Ya kira-kira 5 meter lebih lah. 5 meter lebih ya? Ya. Tapi anaknya nggak apa-apa tadi, Pak? Ya alhamdulillah, cuma lecet di dengkulnya. Warga dusun Sumber Langsep memang kehilangan akses jembatan setelah beberapa tahun lalu jembatan putus tertimbun material banjir lahar Gunung Semeru. Akibatnya warga tidak punya pilihan lain karena jembatan tersebut memang menjadi akses satu-satunya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 gudang dan 1 bengkel di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ini dekat permukiman warga kebakaran. Jalan dekat samping SMK Bandung Barat, Jalan Cimareme. Kebakaran. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari atas gudang yang terbakar di Kampung Babakan Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Senin sore.
Kebakaran menghanguskan gudang rongsok, gudang penyimpanan kabel dan perangkat jaringan Wi-Fi, serta bengkel cat Duko yang berada di dalam satu area. Banyaknya material yang mudah terbakar mengakibatkan api semakin membesar dan membuat petugas pemadam kesulitan. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik dari gudang penyimpanan kabel dan perangkat jaringan Wi-Fi. Yang diselamatkan itu bangunan sebelah kiri, ada mobil, truk, di belakang ada rumah, alhamdulillah sudah terselamatkan. Yang terbakarnya hanya itu saja, gudang saja yang titik apinya ada di gudang penyimpanan Wi-Fi. Untuk sementara diduga itu dari korsleting listrik, dari gudang penyimpanan Wi-Fi itu. Api berhasil dipadamkan petugas setelah berjibaku selama 1 jam kemudian dengan menerjunkan 3 unit kendaraan pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Nekat berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Puluhan lapak pedagang kaki lima dirazia petugas Satpol PP. Razia digelar untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi para pengunjung selama bulan suci Ramadan. Petugas Satpol PP kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Satu persatu pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar langsung ditindak. Tidak hanya mengangkut peralatan pedagang, petugas juga membongkar tenda-tenda liar yang berdiri di sepanjang trotoar. Menurut Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, selain dinilai merusak kebersihan dan keindahan kota, para pedagang ini juga melanggar peraturan dengan berjualan tidak pada tempatnya. Selain itu, keberadaan mereka juga mengganggu pengguna jalan. Oleh karenanya kita ingin menciptakan kawasan Tanah Abang yang lebih rapi, lebih tertib, lebih teratur ya. Jalan-jalannya juga bisa digunakan, tidak macet oleh kendaraan. Lalu lintas orangnya pun begitu, ya trotoarnya semaksimal mungkin untuk bisa digunakan oleh para pejalan kaki. Dengan dilakukannya razia PKR liar, ditargetkan bisa mengembalikan fungsi trotoar serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung Pasar Tanah Abang selama bulan suci Ramadan. Dari Jakarta Pusat, Ranu Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 300.000 keluarga kurang mampu di Kalimantan Tengah mendapat bantuan pangan, uang tunai, pendidikan, serta kesehatan. Untuk menyukseskan program ini, Pemprov Kalimantan Tengah menggelontorkan dana sebesar 400 miliar rupiah. Setiap penerima akan menggunakan kartu Huma Bentang Sejahtera yang terintegrasi untuk memudahkan pengawasan. Distribusi bansos dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah pedalaman menuju perkotaan. Sementara itu, pengawasan distribusi bansos akan melibatkan Babinsa dan Babinkan Kamtibnas. Tadi bantuan uang tunai seperti tadi terima launching di atas tadi, ada bantuan pendidikan, ada pendidikan berupa sekolah gratis, kuliah gratis. Gratis ini walaupun ini punya menteri punya, tapi kami sisa yang ada di bantu kemudian kami yang mencukupi. Karena program kami satu rumah satu sarjana.